Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pengenalan fungsi dari toolbox. Ini merupakan bagian yang ketiga. Kita akan membahas beberapa tool yang belum sempat kita selesaikan di materi yang sebelumnya. Oke, kita langsung saja. Oke, yang berikutnya text tool. Di sini text tool fungsinya untuk menambahkan tulisan. Untuk mengganti fontnya bisa kita cek di properti barnya. Di sini ada berbagai macam bentuk font yang bisa kita pilih. Ini bawaan atau untuk membuat tulisan yang atau bentuk font yang kita suka, ya kita bisa download terlebih dahulu kemudian diinstal di Windows-nya agar bisa digunakan di aplikasi CorelDRAW-nya. Kemudian ini untuk mengganti ukuran tulisannya, ukuran tulisan yang sudah kita buat. Di tulisan ada tabel juga. Jadi dari tabel ini kita bisa membuat bentuk tabel. Misalkan kita atur seperti ini. Misalkan di sini kita tambahkan, klik 2 kali, tambahkan nomor. Tidak kelihatan apa. Nah, ini tambah nomor. Yang sebelah kanannya misalkan kita kasih nama, alamat, dan lain sebagainya. Oke, di bawahnya selain teks ada juga parallel dimension. Ini biasanya digunakan bagi seperti orang-orang yang bekerja di bagian arsitek. Jadi misalkan saya tambahkan bidang di sini. Ini gunanya untuk memberikan ukuran. Jadi misalkan dibuat seperti ini, dia akan mengukur. Nah, otomatis akan muncul ukurannya berapa milimeter. Yang lain fungsinya juga sama. Yang horizontal ini kurang lebih mirip fungsinya. Kemudian yang ini untuk memberikan sudut. Jadi sudutnya berapa derajat nanti akan ditulis di sini. Kemudian yang ini kita bisa mengklik otomatis. Jadi misalkan ada bidang selain yang tadi, misalnya ada bidang ini, ada banyak bidang, jadi kita tidak usah mengklik satu-satu. Kita tinggal pilih yang segment dimension, kemudian kita tinggal klik di garisnya, dia akan langsung otomatis keluar lebih cepat ya. Jadi seperti ini. Untuk yang paling bawah, ini fungsinya menambahkan informasi. Jadi misalkan bagian sini kita ingin tambahkan informasi, kita klik, kemudian kita buat garisnya misalkan seperti ini, kemudian kita klik titik lokasi misalkan. Nah, ketika diubah jadi dia bisa menambahkan informasi seperti ini. Ini juga bisa ditambah kalau kita cek di object properties di sini. Kalau tidak muncul seperti ini, kita tinggal cek panahnya. Jadi tampilkan keseluruhan. Kita pilih yang callout, kemudian di sini bisa kita ganti tampilannya. Jadi seperti menambahkan kotak khusus. Kita ubah yang lain, ada berbagai macam. Nah, misalkan diletakkan di atasnya bisa seperti ini. Selain ada parallel dimension, ada juga di sini straight line connector. Jadi ini sebagai garis penghubung. Jadi misalkan kita tadi membuat
flowchart tidak ada garisnya, kita bisa menggunakan straight line konektor. Misalkan saya tambahkan 3 buah flowchart, misalkan ini, kemudian ini, dan satu lagi. Nah, misalkan ada 3 objek. Nah, kita bisa menambahkan garis penghubung. Ketika kita klik akan muncul beberapa titik yang berwarna merah. Ini bisa klik di sini, kemudian kita tarik langsung ke sudut titik yang lain. Jadi muncul titik seperti ini. Kalau kita pindah, dia akan ikut. Jadi salah satu fungsi dari konektor. Untuk konektor yang lain, ini akan membentuk sudut. Jadi kalau kita klik dan geser ke sini, dia akan membentuk sudut. Jadi sama fungsinya, bila kita geser pindah seperti ini, dia akan ikut juga. Kemudian yang ketiga itu akan membentuk sudut. Contohnya misalkan seperti ini. Untuk yang di bawah ini hanya mengedit sudut saja. Jadi kita bisa menambahkan titik di sini. Yang berikutnya ada beberapa efek yang disediakan oleh CorelDRAW. Di sini ada drop shadow, contour, blend, distort, envelope, sama extrude. Kita akan coba satu-satu. Misalkan di sini saya akan menambahkan tulisan. Di sini saya akan menambahkan bayangan. Kita buat tulisannya sedikit tebal. Nah, kalau kita memilih drop shadow, ini akan menambahkan bayangan. Contohnya seperti ini. Kemudian ada contour, misalkan saya akan tambahkan lagi tulisan. Contour. Kita besar dulu. Kita pertebal. Kemudian kita tambahkan efek contour di sini. Fungsinya untuk menambah lapisan baik di bagian luarnya maupun di sisi dalamnya sesuai dengan yang ada di property bar. Kalau kita lihat di sini to center itu bagian bidangnya akan muncul di antara garis bagian luar dan bagian dalam tulisannya. Barusan tidak bisa karena ukurannya terlalu besar. Ini kita ganti jadi 0,3 misalkan. Nah, ini akan muncul seperti ini untuk yang tengah. Kemudian ini bagian dalam kita ganti saja. Untuk yang to center ini membuat beberapa lapisan. Kemudian yang di inside contour ini lapisan bagian dalamnya bisa kita set 2 atau 3. Kalau 1 tidak terlihat, jadi kalau 2 nanti muncul seperti ini. Intinya ya sesuai dengan ketebalannya. Kemudian untuk yang di sebelah kanan itu bagian sisi luarnya yang diberikan lapisan seperti itu. Intinya ya lapisannya tergantung kita ada berapa banyak. Di sini ada 2, bisa kita tambah jadi 3 dan seterusnya. Salah satu efek contour. Kemudian untuk yang efek yang berikutnya yaitu blend. Untuk yang blend di sini kita agar efeknya terlihat atau lebih tampak, kita akan menggunakan 2 buah objek. Di sini saya menggunakan objek kotak dengan objek lingkaran. Nah, fungsi efeknya ini yang kotak akan kita letakkan di atas dan yang lingkaran kita letakkan di bagian bawahnya. Kemudian kita tambahkan efek blend. Kita
pilih objek kotak, klik, kemudian kita tarik, jangan dilepas ya, kita tarik arahkan ke lingkaran, nanti bentuknya seperti ini. Ini salah satu fungsi dari efek blend. Kemudian untuk di sort kita akan menggunakan objek kotak juga. Di sort ini kita bisa membuat lengkungan sesuai dengan yang ada di property bar. Ini property bar yang seperti kita ada 3 jenis. Yang sebelah kiri yang push and pull, ini bisa kita buat bentuk seperti ini dari kotaknya. Kemudian untuk yang tengah bentuknya akan berubah seperti ini, jadi seperti zigzag. Sedangkan yang ini bentuknya akan bentuk seperti ini. Efek yang berikutnya envelope, kita gunakan lagi contohnya objek kotak. Cara kerjanya mirip seperti distort. Bedanya di envelope ini kita bisa merubah satu persatu seperti ini. Dan yang terakhir extrude itu kita bisa membuat tampak 3 dimensi atau berbentuk kubus. Jadi kotak ini kalau kita menggunakan efek extrude itu seperti berbentuk kubus atau tampak 3 dimensi. Contohnya seperti ini. Untuk yang di bagian bawah dari efek yang lainnya, ini ada yang namanya transparency tool. Bila di tampilan Corel X7 ke bawah, itu tampilan ikonnya bukan seperti ini tapi berbentuk gelas. Efeknya kita coba, misalkan saya mau menambahkan tulisan transparan, kita buat pertebal. Jadi kalau kita tambahkan efek ini, misalkan kita berikan sudut di sini, itu nanti akan ada bagian yang tampak transparan. Kalau kita tambahkan tulisan lain, itu seperti tembus pandang. Ini kita ubah transparannya, kita hilangin, kita hapus efeknya, karena ini yang di bagian depan, kita beri efek transparan. Kita pindah di bagian atasnya, jadi seperti tembus pandang. Ini salah satu efek dari efek transparan. Oke, di bawahnya ini ada color eyedropper tool. Jadi dia fungsinya untuk mengambil warna untuk disimpan atau diterapkan langsung ke objek yang kita inginkan. Misalkan saya ingin menambahkan warna di sini, kita bisa menggunakan palet warna di sebelah kanan. Misalkan saya menggunakan warna orange, ini warna orange-nya kita ubah menjadi kehitam-hitaman. Nah, warna ini akan kita gunakan ke yang transparan. Kita bisa menggunakan color eyedropper, kemudian kita ambil, klik, nanti akan tersimpan di atas sini. Langsung kita berikan ke yang ini, klik, nanti akan tulisannya sama seperti yang di sini. Jadi mengambil warna yang ada di sini, kemudian kita tindihkan ke warna di objek yang lain. Itu salah satu fungsi dari color eyedropper tool. Kalau yang di bawahnya lagi ada interactive fill tool. Di sini kita bisa memberikan berbagai model warna. Oh, ini warnanya kita ngambil yang di atas, kita gunakan yang ini saja. Jadi bisa kita tarik seperti ini, jadi kita bisa mendapatkan 2 warna. Yang atas misalkan warnanya tadi menggunakan warna orange, kita ganti orange yang terang,
Kemudian yang bawah kita klik yang warna putih ini, kita ganti warnanya misalkan menjadi merah. Jadi tampilannya seperti ini. Ini fungsi dari interaktif fill tool. Kalau cek di property bar ini banyak menunya bisa kita gunakan sesuai dengan yang kita inginkan. Ini tidak terlalu tampak kecuali kita menggunakan efek yang di sini. Jadi, nah ini lingkaran berbentuk seperti ini, kemudian yang kotak seperti ini. Ya kurang lebih contohnya seperti ini. Untuk yang interaktif fill tool. Untuk yang ini kita akan bisa merubah bentuk objeknya, jadi langsung dibentuk seperti ini. Nah, yang tool terakhir ini kita butuh beberapa objek. Jadi misalkan saya akan buat 1, 2, 3, 4 objek agar bisa tampak efeknya. Oke, di sini ada 4 objek. Yang terakhir ini smart fill tool. Jadi kita bisa memberikan warna sekaligus membuat objek baru, makanya dinamakan smart fill. Kita langsung coba. Jadi di sini kita bisa membuat objek baru sesuai dengan bentuk bidangnya. Misalkan bidang yang di sini, ketika kita klik itu akan langsung membuat objek baru dengan ada warnanya. Jadi tinggal kita beri warna, misalkan merah. Ini bentuknya sama seperti ini. Yang lain juga sama, misalkan yang ini. Jadi langsung membuat bentuk objek baru, tinggal kita ganti warnanya. Ini salah satu fungsi dari smart fill tool. Oke, ini bagian terakhir dari pengenalan fungsi toolbox. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.